Iya, Pak. Oke, ini untuk sistem penilaian perkuliahan sesuai dengan regulasi dari Politeknik juga, bahwa kehadiran, kuis, dan tugas mandiri bobotnya adalah 30%. Kemudian nanti ada UTS, bobotnya 30%, dan UAS 40%. Saya kira ini sudah reguler ya Pak ya, Bapak Ibu, sudah dipahami ya untuk yang ini. Oke, ini untuk scoringnya. Untuk nilai dari 80 sampai 100 itu adalah A, kemudian 66 ke 79 adalah B, 54 ke 65 C, 40 ke 53 D, dan 0 sampai 40 E. Saya harapkan semua adik-adik yang mengambil mata kuliah ini bisa lulus dengan nilai terbaik. Amin. Amin. Oke, ini adalah outline dari mata kuliah kita. Yang pertama, introduction. Mungkin dalam minggu ini kita lakukan pendahuluan dulu. Kemudian nanti ada bagian pressure drawdown. Kemudian ada pressure build up, fall test, kemudian type curve matching, multi-rate testing. Nah ini adalah untuk bagian dari pengetesan untuk sumur minyak. Kemudian nanti di semester bagian berikutnya kita akan pelajari pengetesan dengan sumur gas, di mana di situ ada bagian dari back pressure, isochronal atau modified isochronal, kemudian interference test dan drill steam test. Oke, sampai saat ini ada pertanyaan, Bapak, Ibu, adik-adik semua? Pak Diki mengangkat tangan sepertinya. Ada yang perlu ditanyakan, Pak? Soal absen tadi, Pak, telat. Oke. Oh, absen. Kelas berapa? 4 awak. Oke, belakangan aja ya. Yang Iya, belakangan datang, nanti absen belakangan aja. Oke. Oke, lanjut kita ya. Nah, masuk kita ke bagian well testing. Kira-kira jadi pertanyaan juga nih. Apa yang dimaksud dengan well testing ini atau pengujian sumur? Kira-kira ada yang tahu? Ada yang bisa bantu jawab? Kemudian data apa yang diperlukan? Terus tujuan untuk melakukan well testing itu untuk apa? Ini kalau boleh tahu latar belakang ininya semua dari teknik ya? Atau fisika? Atau ada yang dari ini? Campuran? Oke. Jadi nanti kita gimana? Campuran. Campuran ya. Oke. Jadi kita akan coba bahas nanti dengan apa istilahnya? Kalau ada pertanyaan langsung aja jawab. Tanya ya. Jangan ditunggu lama-lama, nanti malah makin kita tidak tahu, nah makin banyak nanti persoalan. Jadi kalau bisa segera tanyakan apa esensinya, apa pertanyaannya, supaya kita bisa terangkan. Kalau bisa kita ulang lagi apa yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Siap, Pak. Oke. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin umum kali ya dari kawan-kawan semua, dari adik-adik semua.
apa sih well testing itu, data apa yang diperlukan, kemudian tujuannya apa. Yang penting tujuannya ini. Jadi banyak yang akan kita pelajari untuk mata kuliah ini. Oke, kita masuk ke bagian definisinya. Yang pertama adalah tujuan dari pengujian sumur, dalam hal ini hidrokarbon ya, baik sumur minyak ataupun sumur gas, kita definisikan sebagai hidrokarbon. Atau yang dikenal luas sebagai atau disebut sebagai well testing adalah untuk menentukan kemampuan satu lapisan atau formasi yang berproduksi. Apabila pengujian ini dirancang dengan baik dan memadai, hasil ini akan memberikan analisa yang tepat. Maka akan dapat diperoleh informasi-informasi yang sangat berharga yang akan didapatkan untuk pengembangan sumur tersebut. Nah ini data yang diperoleh dari well test diantaranya. Yang pertama, permeabilitas efektif fluida. Ada yang tahu definisi dari permeabilitas? Ada yang udah pernah? Batuan. Gimana? Kemampuan suatu batuan untuk mengalirkan atau dialirkan fluida, Pak. Ya, oke, betul. Jadi permeabilitas ini adalah kemampuan batuan untuk melewatkan fluida. Jadi kalau dari satu reservoir kan, bagus atau tidaknya suatu sumur atau suatu formasi ditentukan oleh kemampuan dia untuk mengalirkan fluida di reservoir tersebut. Nah ini juga ada namanya permeabilitas efektif. Apa yang dimaksud dengan permeabilitas efektif? Permeabilitas efektif adalah permeabilitas yang tadi kemampuan untuk melewatkan fluida dan efektif. Artinya efektif ini pori-porinya harus berhubungan dulu. Jadi ketika ada satu jalur ataupun apa ya, semacam rongga gitu, jika dia berhubungan, otomatis dia bisa mengalirkan fluida. Tapi ketika permeabilitas ini tidak bisa berhubungan dengan lubang sumur, dia akan nggak akan bisa mengalirkan fluida secara efektif. Makanya kita bilang permeabilitas efektif. Jadi definisi dari permeabilitas efektif adalah kemampuan batuan untuk meluluskan atau mengalirkan fluida yang berhubungan dengan pori-pori yang berhubungan. Artinya dia yang bisa melewatkan fluida ke lubang sumur. Oke. Yang kedua, kerusakan atau perbaikan formasi di sekeliling lubang bor yang diuji. Nah ini juga salah satu faktor yang kita bisa ketahui dari hasil well testing ini. Kerusakan atau perbaikan formasi biasanya dikenal sebagai sebagai skin atau faktor skin. Jadi besaran untuk mengetahui kerusakan atau ternyata ada perbaikan formasi itu bisa dilakukan dengan stimulasi ya. Artinya ketika kita sudah kita mengetahui bahwa di situ ada kerusakan, kemudian kita lakukan stimulasi baik dengan pengasaman maupun dengan fracture. Nah, ini yang kita ketahui, oh ternyata dari hasil perbaikan ini memberikan efek ternyata lebih bagus daripada sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan perbaikan formasi. Nah, faktor skin ini juga kita bisa hitung dari persamaan matematika. Kita bisa hitung. Jika skin itu negatif, berharga negatif, maka kita bisa definisikan bahwa sumur tersebut dalam keadaan bagus. Artinya sumur ini memiliki kemampuan atau posisi
lubang bor. Dan ini juga berbanding terbalik dengan jika kita dapatkan skin positif. Skin positif artinya bahwa formasi dalam keadaan rusak dan itu perlu diperbaiki. Efek dari skin ini dia akan menutupi jalur dari minyak yang akan keluar ke lubang sumur. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada tekanan reservoir. Nah, ini juga penting bahwa untuk mengetahui besaran produksi, besaran tekanan, kemudian umur dari si reservoir tersebut berdasarkan tekanan. Makin besar tekanan, otomatis reserve yang didapatkan tentu akan lebih besar. Tekanan juga berpengaruh terhadap lifetime atau jangka waktu dia bisa berproduksi. Itu juga berpengaruh. Kemudian kita mengenal juga batas satu reservoir. Dengan testing ini kita bisa mengetahui seberapa luas reservoir yang kita dapatkan dari satu pemboran dengan melakukan well testing lagi. Kemudian yang selanjutnya bentuk radius pengurasan. Nah, ini juga berpengaruh juga. Dia bisa berbentuk lingkaran, bisa berbentuk segi empat, ataupun nanti bentuknya jajaran genjang dan lain-lain. Itu bisa kita tentukan, analogikan mana yang paling mendekati dengan kondisi dari reservoir tersebut. Kemudian yang selanjutnya heterogenitas suatu lapisan. Ini juga berpengaruh juga bahwa dalam satu reservoir kalau di dunia nyata itu pasti tidak akan sama. Tidak akan homogen satu lapisan itu. Dia akan berbeda-beda walaupun dari satu lapisan yang sama. Jadi misalkan di sini ada di satu lapisan, kita bisa peroleh ternyata permeabilitasnya beda dengan yang titik yang di sebelahnya, dan itu juga satu kewajaran sih. Makanya dalam ilmu perminyakan biasanya kita melakukan asumsi. Banyak asumsi yang kita buat di situ karena emang tidak seideal apa yang kita buat baik secara perhitungan maupun secara analitis ya. Karena di alam ini kan tidak bisa kita prediksikan, apalagi kondisi di dalam sana itu, di dalam perut bumi sana. Dari sini ada pertanyaan, adik-adik, sampai saat ini? Oke, kita lanjut ya. Ya, Pak. Lanjut. Oke. Nah, ini kita masuk ke prinsip dasar pengujian sumur. Apa yang dimaksud dengan pengujian sumur ini? Bahwa prinsip dasar pengujian sumur adalah memberikan gangguan kesetimbangan tekanan terhadap sumur yang diuji. Artinya sumur yang tadinya diam, tadinya stabil, gangguan, memainkan pressure. Nah, biasanya pressure kita bisa atur di permukaan atau di surface. Dengan cara apa? Dengan cara jadi ini untuk kasus-kasus yang sumur yang baru dibor. Setelah dilakukan pengeboran, nah kita pengen tahu berapa banyak kandungan dari minyak di sumur tersebut. Nah, ini juga
berpengaruh terhadap pengembangan lebih lanjut. Apakah itu akan dilakukan pengoboran di sebelahnya atau nanti dilakukan pengembangan lebih lanjut, itu tergantung dari well test tersebut. Kemudian kita lanjut. Gangguan tersebut, impuls perubahan tekanan atau pressure transient akan disebar ke seluruh reservoir dan diamati setiap tekanan lubang di lubang bor selama pengujian tersebut. Jadi pada saat pada saat pengetesan, kita pasang satu alat di dalam lubang sumur dengan harapan setiap perubahan tekanan di situ bisa berimplikasi ke permukaan, dan ini juga mudah untuk melakukan analisa lebih lanjut. Nah, apabila perubahan tekanan tersebut diplot terhadap suatu fungsi waktu, maka akan dapat besaran yang terjadi dan besaran karakteristik dari formasi tersebut. Oke. Ini saya satu film terkait dengan well testing. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. In their simplest form, the drill stem test tools run on either drill pipe. In their simplest form, the drill stem test tools run on either drill pipe or tubing, consist of flow control valves, a fluid sample chamber, an inside pressure recorder, one or more packers to isolate the zone being tested, a perforated anchor for fluid to enter the tool string, a temperature recorder, and a pressure recorder. As the tools are run into the hull, the increasing hydrostatic pressure of the mud column is recorded by the pressure gauge. The tools are run into the hole with an empty drill pipe or tubing, except in those cases where a carefully designed water, diesel, or nitrogen cushion is required. When the tools reach the depth of the formation to be tested, the packer is set against the walls of the hole or casing, thereby isolating the pressure of the mud column from the pressure in the test zone. Pressure is measured at the very bottom of the tool string and also within the tool string itself, and so the gauge now will record the pressure imposed by the hydrostatic head and any squeeze pressure developed when setting the packer. A flow valve is then opened, and the formation fluids are free to flow into the low-pressure drill pipe. As fluids fill the drill pipe, the pressure increases. This is the initial flow, or pre-flow period, and is usually of short duration, typically 5 to 10 minutes. Its purpose is to relieve any buildup in pressure that may have occurred in setting the packer or packers, or any supercharging of the reservoir due to mud filtrate invasion. A control valve is then closed. Fluid and the recorded pressure normally approaches the original formation pressure. This is the initial shut-in pressure. This shut-in period typically lasts for 30 to 60 minutes. The control valve is then opened once again. For the second, more important flow period, the test will last for 60 to 180 minutes. Sorry. In their simplest form, the packers begin to feel the formation pressure, and the recorded pressure normally approaches the original formation pressure. This is the initial shut-in pressure. This shut-in period typically lasts for 30 to 60 minutes. The
The control valve is then opened once again for the second, more important flow period. The test will last for 60 to 180 minutes for an open hole test, and up to 8 to 10 hours for a cased hole test. At the end of this second and final flow period, a fluid sample is collected and isolated in the sample chamber. Samples are also collected at the surface for wells that flow to the surface. This final flow period is followed by a final shut-in period, which should last for about twice as long as the final flow period. This gives a value for the final shut-in pressure. Any produced hydrocarbons are then reverse circulated out of the test string. The packer is carefully released. Note that the hydrostatic pressure imposed by the mud column at the bottom of the drill stem as soon as the packer is released is reduced as the tool string is pulled out of the hole. At the surface, the pressure recording device is retrieved. Of course, if the required information was not obtained, the test must be repeated. To avoid this costly remedy, it is now possible to measure pressures at the surface while the test is being run. This provides immediate information on the quality of the test, an opportunity to analyze the data before the tool is retrieved, and the ability to terminate the test when sufficient data has been collected. Oke. In their simplest control valves, Oke. Saya coba jelaskan ya. Ini mungkin bahasa Belanda ini. Kalau ini memang rada susah. Jadi gini. Jadi kalau kita lakukan well test, saya bilang tadi, ini ada satu rangkaian alat yang diturunkan untuk melakukan well test. an inside pressure recorder, one or more Alat ini ditekan dari permukaan for fluid to enter ke the tool string. A temperature lapisan yang akan recorder pressure dilakukan well test. as the tools are run into the hole, the Ini increasing diturunkan. hydrostatic pressure of the mud column is recorded by the pressure gauge. Nah ini kamera ya, kamera ditempatkan di bawah dari peralatan yang diturunkan. Bisa kita lihat di sini. Kalau kita lihat, ini adalah bentuk dari sumur yang dibor menggunakan pahat atau bit tadi ya. Jadi bentuknya ini bisa dibayangkan, ini tidak geometris ini, tidak sama tiap kanan, tiap kedalaman. Jadi bentuknya gerowong-gerowong, nggak beraturan seperti ini. Nah ini juga kalau kondisi bagus atau kondisi normal, ini masih bisa lewat. Tapi ketika melewati satu titik yang jadi bisa bermasalah, pipa kita bisa terjepit, sumur bisa tertutup lagi dan lain-lain. Yang di ini, kemudian nah. The tools are run into the hole with Ini an bentuk empty kita tool turunin box, terus, except in those cases where dan a pressure pun water, naik di sini. Jadi makin ke dalam, otomatis pressure makin naik. when the Nah, ketika dia nyampe ke ini lapisan yang akan kita lakukan well test. Ini zona produktif kalau istilah permiakan ini. Ini efektif yang akan kita produksikan nantinya. tools reach Nah, the depth of the formation kemudian to be tested, setelah dia duduk di tempat tersebut, kemudian selanjutnya, kemudian posisi ini adalah packer. Packer ini fungsinya untuk menginsulate dari zona sini, ya, supaya komunikasi ke atas. Jadi yang kita produksikan itu adalah zona ini, melalui lubang-lubang ini. Ini ada
apa semacam lubang-lubang, kita namakan slotted liner. Ini yang kita bolong-bolongi, nanti memungkinkan fluida dari ini masuk ke dalam tubing dan dia bisa berproduksi ke atas. Nah, mekanisme pengunciannya ini dengan dilakukan tension. Jadi dipres. Nah, ini material ini terbuat dari karet ini. Jadi ketika kita press, dia akan menyekat dari formasi tersebut sehingga tidak ada aliran dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah. Sehingga fluida adalah dari lapisan yang kita tes. Makanya ini yang kita sebut packer. Jadi packer ini fungsinya untuk mengisolasi zona di bawahnya dengan di atasnya dengan menggunakan mekanisme tadi tension. Isolating the pressure of the mud column from the pressure in the test zone. Pressure is measured at the very bottom of the tube. Tekanan mulai ini. Nah, di sini tempatkan pressure record tadi. Dia bisa mengukur pressure. Makanya di sini kita bisa dapat tekanan mulai naik seiring dengan waktu ya. Naik sampai di satu waktu, di satu tempat dia akan berhenti karena posisi dia sudah sama dengan tekanan dari reservoir tersebut. Oke, kita lanjut. Setelah dia tetap merecord. Nah, ini adalah gambaran dalamnya. Jadi kalau tadi gambaran luar, nah ini gambaran dalamnya. Jadi di bolong-bolong ini dia akan langsung terkonek ke permukaan. Valve di atas, fluida di sini akan mengalir secara otomatis karena tekanan di sini lebih besar daripada tekanan di permukaan. Nah, ketika dia dibuka, tekanan tersebut otomatis di sini akan langsung drop. Karena seperti yang falling down gitu. Dan dia mulai mengisi dari tubing tadi dan mulai mengalir. Nah, kemudian ditutup. Nah, terjadilah build up. Dan ini sudah mulai dia naik tekanannya. Nah, ini yang disebut dengan initial shut-in period. Ini yang akan kita pelajari pada saat nanti pressure build up. Kemudian dibuka lagi. Tekanan akan turun selama dia berproduksi. Itu seterusnya. Oke. Kemudian itu dan dia mulai naik lagi pressure-nya. Keknya di-release dan diangkat, otomatis pressure akan turun. Nah, oke. Nah ini ada alat ukur temperatur tadi. Nah ini kita namakan Amrada probe. Nah di sini nah, oke. Kemudian nah di sini ada production engineer, dia akan melakukan analisa yang
berapa besar pressure dan temperatur yang terbaca di reservoir tersebut. This provides immediate information on the quality of the test, an opportunity to analyze the data before the Bentuknya seperti hampir sama ya. ability to Tadi terminate the test when ada build up, kemudian kita. Oke, in their simplest form. oke, seperti itu. Kita masuk ke bagian selanjutnya. Jadi untuk uji sumur ini kita bedakan ada 2 jenis. Yang pertama pressure drawdown test. Kalau kita lihat di sini, ini posisi, ini grafik rate terhadap waktu yang garis tegas ini. Sedangkan garis tipis ini adalah pressure terhadap waktu. Jadi kalau kita lihat di sini, ketika kita lakukan drawdown test pada saat T sama dengan 0 atau pada saat awal, pressure posisi sama. Dan posisi sumur juga masih kondisi tertutup. Kemudian di berikutnya sumur dibuka dengan rate tertentu, misalkan 100 barrel. Ini kita buka 100 barrel, otomatis pressure akan turun secara gradually sampai ke tekanan tertentu. Itu yang dimaksud dengan pressure drawdown. Kalau yang kedua adalah pressure build up. Build up balikan dari drawdown test, di mana kita lakukan, kita produksikan dulu. Ini mati, kita akan produksikan. Sehingga dengan Q tertentu, sehingga pressure akan turun. Turun sampai kita buka lagi pada waktu tertentu. Kemudian sumur akan ditutup, sehingga sumur ditutup artinya Q sama dengan 0, sehingga pressure akan naik. Nah, ini yang kita maksud sebagai gangguan tadi. Jadi ketika sumur itu stabil, posisi stabil, itu kita tidak bisa mendapat data apapun. Tapi ketika sumur itu tidak stabil, baik diberikan pressure atau dibuka rate-nya, kita buka katupnya, ini yang akan kita dapatkan data. Data ini yang akan kita olah lagi, hal-hal yang kita inginkan seperti tadi, seperti permeabilitas, investigasi, dan lain-lain. Masuk ke pressure drawdown test. Ini yang sumur laju produksi konstan waktu tertentu. Sementara pressure gauge atau alat pencatat tekanan diletakkan di bawah lubang sumur untuk mencatat bottom hole pressure tertentu. Nah, pada periode pressure drawdown test terdapat 3 periode yang oleh well bore storage, transient, dan pseudo steady state. Nah, ini dilakukan pada yang pertama sumur baru. Artinya dengan harapan kita ketahui berapa potensi dari sumur tersebut. Yang tadi berapa sampai lifetime dari. Yang kedua sumur lama yang telah ditutup sekian lama. Artinya sumur yang mungkin sumur zaman Belanda dulu, yang sudah dibor zaman Belanda, kemudian kita produksikan lagi,
sehingga terjadi keseragaman tekanan reservoir. Artinya sumur ini kita tutup dengan harapan kembali ke sumur awal ketika pada saat baru pertama kali dibor. Kemudian yang ketiga, sumur produktif yang apabila dilakukan build test, akan terjadi kerugian. Artinya apa? Tadi yang dilakukan build test itu kan menutup sumur. Nah, bagi atau perusahaan menutup sumur itu kan sesuatu kerugian ya. Artinya perusahaan baik Pertamina maupun Chevron katakanlah atau BP menutup sumur itu hilangnya potensi mendapatkan minyak. Jadi itu salah satu yang dihindarkan oleh perusahaan dengan dilakukan drawdown test tadi, dengan tetap memproduksikan sumur tersebut. Jadi tidak dari pendapatan dari si perusahaan tersebut. Dari sini ada pertanyaan, adik-adik? Ada yang belum mengerti kenapa dilakukan tes-tes tersebut? Nggak ada ya? Oke, lanjut. Nah ini yang saya akan jelaskan mengenai tadi. Jadi yang pertama, ini adalah grafik PWF atau pressure wellbore flowing. Artinya tekanan yang kita ukur di bawah tadi dengan menggunakan Amarada Bohm. Dan di sini adalah waktu terhadap berapa lama dia dilakukan produksi tadi dengan rate tertentu. Ini adalah skala semi-log ya. Jadi ini pakai logaritmik, yang ini normal. Di sini satuannya 0/10, 1, 1.400, 2.200. Ini kita dapatkan dari hasil tadi, plot hasil tes tadi. Tertentu dengan jangka waktu tertentu dia akan cenderung stabil. Kenapa dia posisi berada? Jadi ketika pembukaan sumur tadi, apa yang dilakukan? Sumur kosong pada saat dibuka, pertama kali dibuka, string tadi kosong. Langkah pertama, terjadi lonjakan pressure yang cukup tinggi pada saat awal dibuka, sehingga mengakibatkan pressure di sini cukup tinggi. Kita bisa lihat di sini, dia berada, sampai akhirnya dia full mengisi semua, baik dari lubang sumur, kemudian sampai ke permukaan sudah terisi. Baru setelah itu stabil ke transient. Nah, data yang kita dapatkan atau yang kita bisa olah untuk menentukan kinerja dari satu sumur, ini yang kita data inilah yang kita ambil, data transientnya. Karena data transient ini adalah data yang stabil atau relatively sudah apa ya? Ya sudah stabil, sudah
fix gitu dibandingkan kondisi di sini dan kondisi di sini. Makanya nanti pada setiap perhitungan kita akan menentukan di area sini, di area transient. Untuk kondisi di well bore storage karena ada efek dia pengisian dari lubang bor cenderung pressure tinggi, tapi kemudian dia akan cenderung kembali ke normal. Juga bisa kita lihat waktunya pun tidak terlalu banyak nih. Kalau kita berapa 90 per 100 ya, jadi 0,1 hours. Jadi cukup cepat. 0,1 itu sekitar 6 menitan detik. Jadi ketika sumur ini dibuka sampai kita nyatakan bahwa itu transient sudah memasuki transient karena efek pengisian well bore tadi itu waktunya cukup sebentar. Hanya 6 menit setelah dibuka. Oke, nah ini salah satu cara tadi. Nah, dari grafik tadi kita bisa hitung per dengan menggunakan tadi rumus tadi ya. Minus 162,6 Q itu rate, mu density faktor viskositas dari dari minyak tersebut, kemudian BO itu faktor volume formasi, dan M ini adalah slope atau kemiringan dari grafik tadi. Kemudian H ini adalah ketebalan dari reservoir, ketebalan dari lapisan yang kita ukur tadi. Nah, di sini M di sini ini karena bentuknya dia kan nilai negatif, ya. Nilai negatif, otomatis ketika nilai ini M ini negatif dan ini ada negatif positif. Jadi hasil K akan selalu positif. M-nya negatif sehingga di sini ada negatif. Kemudian kita juga mengenal juga ada S. Ini yang saya sebut tadi skin atau faktor ini dianggap nilainya negatif atau minus. Sedangkan kalau tersebut rusak dan perlu dilakukan perbaikan. Rumusnya seperti ini. Power, kemudian M tadi slope atau kemiringan K kita dapatkan dari besaran sebelumnya. Kemudian ada porositas, permeabilitas, ada mobilitas, kemudian compressive strength batuan, RW ini jari-jari dari jari-jari sumur kuadrat tambah 3.2275. Nah, ini besaran yang kita bisa tentukan, kita bisa hitung untuk menentukan potensi dari sumur tersebut. Nah, ini yang saya tadi bilang PI atau P atau P interpolasi. Artinya P ini kita dapatkan dari hasil interpolasi dari hasil pengukuran tadi. Saya dapatkan di sini. Kemudian TPSS adalah waktu yang diperlukan untuk tercapainya pseudo steady state tadi. Untuk pressure drawdown bisa disebut juga pressure reservoir limit testing. Artinya dengan ini kita bisa menentukan limit dari
satu reservoir dengan dilakukan testing tersebut. Kemudian dengan slope M juga kita bisa menentukan P-porinya seperti ini. Oke. Ini terkait dengan tadi bentuk dari reservoir. Salah satunya kita mengenal adanya Dit shift factor. Ini dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap bentuk dari satu reservoir. Bisa berbentuk persegi, bisa bentuk lingkaran. Dari reservoir, asumsi ini ya, bentuk reservoirnya lingkaran dengan sumur di tengah-tengah, artinya di middle dari sumur tersebut. Kemudian kita juga mengenal ada sumur dengan segi 6. Sumur apa itu nih? Dengan letak sumur berada di tengah dari jari-jari pengurasan. Kemudian dan lain-lain ini bisa dibaca nanti pada saat ada sumur segitiga dengan letak sumur bertengah. Nanti di beberapa ini ada beberapa asumsi sumur dengan 4 apa ya ini? Bujur sangkar ya. Bujur sangkar dengan sumur berada di sebelah kirinya, sebelah kanan. Dan yang berpengaruh di sini CA-nya yang kita akan pelajari ini. Bagaimana cara melakukan pendekatan sesuai dengan aktual dari sumur yang gas. Sampai di sini pertanyaan, adik-adik? Sepertinya tidak, Pak. Tidak, tapi bingung ya. Tolong kalau ada pertanyaan di ini aja, di terlalu cepat atau ini biar kita bisa sama-sama ini lagi, pelajari lagi. Siapa? Tapi nggak apa-apa, ini kan baru di sesi berikutnya. Satu ini terkait dengan radius investigasi. Nah, ini kita asumsikan radius investigasi ini yang seperti ini. Umumnya sumur-sumur dalam permiakan ini dia berbentuk lingkaran dengan apa sumur. Jadi dot atau titik ini ada, kemudian di sini ada radius investigasinya atau jari-jari pengurasannya. Jadi bentuknya idealnya seperti ini. Dia berbentuk lingkaran. Jadi yang kalau Dit sub ini emang secara ideal dia melakukan pendekatan secara matematis. Jadi dia ukur berdasarkan, tapi secara ideal berbentuk investigasi yang apa namanya di tengah-tengahnya, seperti kita akan adalah seberapa jauh pencapaian transien tekanan akibat dari produksi dari satu sumur. Memproduksikan satu sumur, dia akan memberikan efek penurunan tekanan. Nah, penurunan tekanan ini otomatis akan berbentuk lingkaran. Makin lama memproduksi, dia akan memberikan impact menjauh sampai kita dapatkan batas. Nah, ini ininya ya.
rumus yang bisa dapat. Oke, dari sini kita masuk ke pressure drawdown test. Melakukan input data. Di sini input data apa yang kita peroleh? Kita rate. Rate kita peroleh dari pengukuran di permukaan ya. Baik melakukan dengan menggunakan separator tes ataupun nanti menggunakan tes dan lain-lain. Yang penting kita memperoleh rate atau laju alir, misalkan 100 barrel per hari. Pressure ini kita peroleh dari pressure yang kita ukur dengan menggunakan alat tadi yang kita turunkan ke dasar sumur. Nah, waktu yang ini harus sama nih. Ketika kita lakukan pengukuran bottom hole pressure, rate-nya pun diukur juga. Jadi satu waktu tertentu. Yang tadi dibilang tadi, ketika rate tertentu, dia press-nya mulai turun. Dari sini, one plot data. Ada plot data. Plot data tipe pertama, PF terhadap log T, yang tadi, PF terhadap log T, kita akan mendapatkan permeabilitas. Iya. Masih ingat rumusnya nggak? Yang ini rumusnya. Nah, kan? Kemudian kita peroleh juga input. Oke. Skin factor kita dapatkan. Kemudian yang terakhir kita dapatkan radius investigasi. Kemudian plot antara PWF terhadap T, kita akan dapatkan reservoir pore volume. Yang rumus tadi. Nah, ini reservoir pore volume. Oke, besaran kita ini dapat, B dapat, M kita peroleh dari tadi plot antara P terhadap log T, kemudian CT kita dapatkan dari hasil. Oke. Dari P versus log T dan PWF dan T, kita dapatkan reservoir shape. Jadi pendekatan reservoir yang sesuai dengan nanti bentuknya mau persegi, ataupun bulat, ataupun nanti apa, persegi panjang. Itu yang kita dapatkan dari fungsi-fungsi tadi, dari log-log tadi. Oke. Kita sampai jam berapa? Maaf. Oke, masih ada waktu ya. 3 menit lagi ya. Iya, Pak. Oke, kita masuk ke pressure build up test. Jadi akan lanjutan drawdown test, di mana sumur ditutup. Jadi sumur ditutup dulu, kemudian dilakukan produksi selama waktu tertentu. Jadi kebalikan dengan drawdown test. Kalau drawdown test diproduksikan dulu baru ditutup. Kalau ini diproduksikan dulu baru kita tutup. Nah, untuk analisis ini kita menggunakan Horner plot, yaitu PWS atau statik, PW statik versus log TP. Waktu produksi delta T adalah delta pengukurannya yang ada di, nanti kita lihat ininya. Oke, sama. Prinsipnya sama dengan yang tadi. Kita lakukan plot antara P terhadap log T, kita akan permeabilitas. Dari permeabilitas, kita akan dapat skin. Hal yang sama dilakukan. Nah, kemudian kita peroleh juga TPDA.
namanya 0. P bintang juga kita peroleh dan lain-lain. Oke. Dari hasil sini lebih simple sih kalau untuk yang build up ini. Cuman build up ini kerugiannya kita harus sumur yang dapat dilakukan pada saat sumur itu berproduksi dengan tidak mengganggu sumur tersebut. Untuk pressure build up, kita kalau input data, otomatis yang kita dapatkan bottom hole pressure, kemudian plot data dengan corner plot, kita peroleh pressure dan pressure reservoir. Oke, itu aja dari saya. Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini atau untuk PPT-nya boleh di-share nggak, Pak? bisa diulang? PPT-nya boleh di-share nggak? Oh, PPT. Oke. Ya, bisa, Pak. Nanti saya share. Terima kasih, Pak. Share-nya ke ketua kelas aja ya. Agung Setiabudi. Hadir nggak Agung Setiabudi? Sama M. Aidil Akbar. Iya, Pak. Kok lemes banget? Puasa ya? Di-share di GCR boleh, Pak? Di-share di Gimana? GCR juga boleh. GCR. Via email itu? Google Classroom, Pak. Oh, sorry, saya belum ini sih, belum familiar. Jadi lewat ini aja ya, lewat Mbak Dwi aja ya. Saya coba share ya. Baik, Pak. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Maaf, tadi siapa yang terlambat hadir ya? Diki Afrizal. Saya, Pak. Diki kelas berapa? 4. 4A. Iya, Pak. Siapa lagi yang belum terabsen? Randi, Pak. Kelas B, Pak. Oke, gini aja. Saya absen lagi itu Diki Afrizal. Nah, ya. Saya ulang lagi ya. Diki Afrizal, Odi ada. Kemudian Alfian. Pak. Yang ada. Alfian. Ada, Pak. Opi. Ada, Pak. Edo tidak ada ya? Edo, Agung Setiabudi tidak ada. Sahrul Azwar tidak ada. Nurul ada. Muhammad Rafi Akbar ada. Julian tidak ada. Hadir Pak Julian, Pak. Ahmad gimana? Hadir Julian. Hadir terlambat. Tidak Pak, itu tepat tadi Pak. Oke, 10. Ahmad Hoiril Anam ada. Zubair Hadid ada. Ikram Mahendra ada. Rosa Amelia ada. Ino tidak ada. Ya, Pak. 15. Hoirul Nisa. Hadir, Pak. Ada? Ada, Pak. Ya, ada. Tidak ada ya? 17. Ada, Pak. Dinda Ada, Pak. Gustiarni. Kemudian Tiara. Ada, Pak. Ada? Ya. 95. Ada? Rengki Abdi Septian. Ada? Dio Kurniawan. Ada? Emma Arif Hidayatullah ada? Sunil Seti ada? Yogi ada ya? Ada Pak.
Muhammad Iqbal ada. Deksi, terlambat. Deksi ada. Saya tidak lihat orangnya. Nggak hadir. Deksi, tidak ada ya. Muhammad Adam Arianto, ada? Ada, Pak. Ya, ada. Reka Andriani, ada ya? Oke. Oke, untuk 4B, M. Aziz Rama Baisan, ada? Rizky Pentasurya ada? Windy Ya, Andika, tidak ada? Hadir, Pak. Pak. Windy Ada, Pak. Stay. Gilang Putra Hadir, Pratama, Pak. ada? Ya. Dewa Agung, Ada, Pak. ada? Damai Juni Yansa, Hadir, Pak. Hadir. ada ya? M. Aldi Giovanni, ada? Aditya Vita Purwasetyo, ada? Cici Purwanti, Ada, Pak. Rindang Dwi Safaat, ada ya? Ada, Pak. Muhammad Aidil, Ada, Pak. ada? Jeki Pranata, tidak ada ya? Ada, Pak. Terlambat ya Jeki? Ya. 13. Rafli Ada, Pak. Apriansah, ada? Saya, Pak. Abdul Sidik, ada ya? Aris Wijaya, tidak ada? Aris ada? Hadir, Pak. Randi? Hadir, Pak. Hadir. 17. Agus Prastio ada? Ada, Pak. Dela Nala Ratih? Ada, Pak. Ada ya? Megi Wijaya? Ahmad Syawaludin Fajri? Ada, Pak. Adi Giovanni? Ada? Gilang Firdaus? Ada? Irfan Bagaskara? Ada, Pak. Ada, Pak. Adi Afriansah? Albert Adi Chandra? Hadir, Pak. Aprian Arif? Nggak ada ya? Aprian Arif, Naufal Zukri? Hadir, Pak. Hadir. 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 Fahmi dan Dianto? Tidak ada. Rizkon Firdaus? Tidak ada. Cesar Septian Hadir, Pak. Cahyo? Hadir ya. Oke, Jimmy Dwi Kronio? Tidak ada. Oke, baik. Adik-adik semua.